Halo, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya, Siva Fauzia, dalam acara Sharing Session Kawan Biologi. Pada malam hari ini, kita akan mendiskusikan terkait mewaspadai leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Nah, perkenalkan diri terlebih dahulu, saya Siva Fauzia. Saat ini saya bekerja sebagai peneliti di Institute of Tropical Disease, Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga. Berikut adalah background pendidikan saya, dan bidang ilmu saya adalah entomologi kesehatan dan epidemiologi penyakit tropis. Saat ini saya juga menjadi anggota di beberapa perhimpunan terkait entomologi maupun penyakit parasitik. Leptospirosis pertama kali ditemukan pada tahun 1892 oleh Van der Scheer dan kemudian berhasil diisolasi oleh Vervoordt pada tahun 1922. Berikut adalah triad epidemiologi atau segitiga epidemiologi, di mana terjadinya suatu penyakit itu memang disebabkan oleh 3 hal, yaitu host, agen, dan environment. Host sendiri atau inang atau pejamu, sedangkan agen atau penyebabnya. Dan untuk lingkungan atau disebut juga environment, merupakan tempat yang dapat mendukung terjadinya suatu penyakit. Dan lingkungan ini bisa terbagi menjadi 3, yaitu lingkungan fisik, kimiawi, dan biologi. Host atau inang atau pejamu ini pada penyakit leptospirosis adalah manusia dan binatang. Namun pada binatang, mayoritas dari binatang yang terinfeksi oleh bakteri Leptospira ini tidak menunjukkan gejala, sehingga disebut sebagai asimptomatis dan dapat berfungsi sebagai reservoir. Berikut adalah perjalanan bagaimana seseorang bisa terinfeksi oleh bakteri Leptospira. Nah, bakteri Leptospira ini berada pada urin hewan rodentia atau hewan pengerat dan biasanya pada tikus. Kemudian bakteri tersebut mengkontaminasi air, tanah, maupun makanan. Kemudian bakteri Leptospira yang terkandung dalam lingkungan tersebut terpapar pada tubuh manusia, dapat masuk melalui mata, hidung, kulit, maupun area kemaluan. Agen atau penyebab dari penyakit ini adalah bakteri. Jadi organisme patogen dari genus Leptospira dan termasuk dalam ordo Spirochaeta dalam famili Trepanometaceae. Bakteri Leptospira ini terdiri dari banyak spesies dan berukuran sangat kecil. Sifatnya aerob obligat dan mereka dapat tumbuh optimal pada suhu 28 hingga 30 derajat Celcius. Bakteri Leptospira ini juga dapat bertahan pada pH 7,2 hingga 8. Nah, berikut adalah beberapa spesies dari genus Leptospira yang diketahui menginfeksi. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa ada spesies lainnya yang belum terdeteksi, mengingat penelitian leptospirosis ini masih terbatas. Selanjutnya yaitu environment atau lingkungan. Jadi leptospirosis ini telah dilaporkan dari berbagai belahan dunia itu ada, namun umumnya di wilayah tropis dan subtropis dengan curah hujan yang tinggi. Mengapa leptospirosis ini berhubungan dengan curah hujan yang tinggi? Karena curah hujan yang tinggi itu dapat meningkatkan kelembapan dan juga menambah intensitas air, di mana air ini berfungsi sebagai media transmisi bakteri Leptospira. Sejumlah negara di ASEAN itu juga melaporkan adanya kasus leptospirosis di negara mereka, sehingga negara tersebut menjadi negara endemis karena setiap tahun selalu ada kasus leptospirosis. Bakteri leptospirosis ini seperti yang saya sebutkan tadi menyebar melalui urin hewan yang terinfeksi dan dapat memasuki air serta tanah, serta bakteri tersebut dapat bertahan dalam kurun waktu minggu hingga bulanan. Ada beberapa hewan yang dapat membawa bakteri ini, namun tanpa menunjukkan gejala, seperti hewan ternak, babi, kuda, anjing, hewan pengerat atau rodentia,
dan hewan liar. Faktor yang diketahui menyebabkan penularan leptospirosis di Indonesia adalah tikus ya. Jadi di Indonesia paling banyak sumber penularannya adalah tikus. Beberapa spesies yang telah diketahui dapat menjadi vektor leptospirosis seperti gambar ini, yaitu Ratus tanezumi, ada Suncus murinus musculus, Bandicota indica, dan Ratus exculans. Bagaimana seorang pasien dapat dikatakan terjangkit leptospirosis? Tentunya didukung dengan pemeriksaan klinis maupun pemeriksaan laboratorium. Untuk pemeriksaan klinis, biasanya pasien menunjukkan tanda seperti demam tinggi, nyeri kepala, panas dingin, nyeri otot, muntah, serta menunjukkan tanda kekuningan pada bagian matanya atau jaundice. Pada sklera matanya ya tepatnya. Kemudian nyeri perut, diare, dan ruam. Nah, sedangkan untuk pemeriksaan laboratorium dapat menggunakan RDT, Rapid Diagnostic Test, dan juga dilihat parameter hematologi lainnya. Ada beberapa pekerjaan yang memang memiliki resiko terpapar itu cukup tinggi, diantaranya yaitu petani. Karena petani ini di persawahan itu kan ada berbagai macam spesies tikus ya yang hidup di sana, dan pasti urinnya itu tersebar. Yang kedua, pekerja tambang. Yang ketiga, pekerja saluran pembuangan, pekerja rumah jagal, dokter hewan, dan perawat hewan, karena berinteraksi dengan banyak jenis hewan baik yang mamalia maupun non-mamalia lainnya. Penjual ikan, peternak sapi perah, personel militer, dan pekerjaan yang berhubungan dengan aktivitas berenang. Bagaimana distribusi kasus leptospirosis di Indonesia? Ada beberapa, ini saya ambil dari data Kementerian Kesehatan, dan menunjukkan ada beberapa provinsi yang memang masih menjadi provinsi endemis leptospirosis, dan ada 8 provinsi, di mana pada tahun 2016 dapat kita lihat provinsi dengan temuan kasus yang paling tinggi ada di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan pada tahun 2017 di Provinsi Jawa Tengah, dan pada tahun 2018 di Provinsi Jawa Tengah juga. Namun untuk case fatality rate-nya berbeda-beda di tiap provinsi. Case fatality rate atau angka kematian itu adalah jumlah dari kasus kematian dibagi seluruh jumlah kasus, dan case fatality rate ini berbeda-beda, bervariasi tergantung juga pada kesiapan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit maupun kapasiti laboratoriumnya di sana, sehingga diagnosis pada pasiennya itu dapat ditegakkan sedini mungkin sehingga diagnosisnya nanti tepat. Nah, ini adalah situasi leptospirosis di Indonesia. Untuk grafik garisnya itu menunjukkan case fatality rate. Pada tahun 2017 hingga tahun 2018 memang jumlah kasusnya itu meningkat. Namun case fatality rate-nya terjadi penurunan. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dari fasilitas kesehatan yang ada maupun dari sumber daya manusia yang melakukan penanganan leptospirosis ini. Berikut adalah update beberapa hasil penelitian yang saya temukan di jurnal ilmiah, dan ini yang pertama kita bisa mengaksesnya di situs PubMed ya, di ncbi.pubmed. Itu kita ketikkan leptospirosis Indonesia, maka akan muncul artikel ini. Artikel ini ditulis oleh dosen saya dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran UNER. Jadi beliau menulis leptospirosis in Indonesia, diagnostic challenge associated with atypical clinical manifestation and limited laboratory capacity. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa penanganan leptospirosis ini berkaitan erat dengan kecepatan diagnosisnya dan juga kapasitas laboratoriumnya. Nah,
Diagnosis challenge-nya, tantangan dari diagnosisnya ini diantaranya adalah penyakit ini mempunyai banyak tanda dan gejala, di mana dari tanda dan gejala itu beberapa itu ada yang menyerupai penyakit lainnya, sehingga kemungkinan masih ada misdiagnose. Ini adalah hasil penelitian mereka di beberapa titik di Indonesia, dan distribusi jenis kelamin pasiennya yang laki-laki ini lebih banyak ya, perbandingannya 2:1. Jadi laki-laki pada penelitian ini lebih banyak terinfeksi leptospirosis dibandingkan pasien perempuan. Namun ini belum bisa menggeneralisir ya, karena subjeknya kan hanya dari beberapa titik di Indonesia. Selanjutnya yaitu distribusi usia. Distribusi usianya perbandingannya 1:1 ya, untuk usia yang di atas 45 tahun dan usia pada rentang 18 hingga 45 tahun. Selanjutnya ini penelitian dari Balai Vektor yang menunjukkan prevalensi dan identifikasi leptospira patogenik pada tikus komensal di Kota Maumere, Florida. Mereka melakukan penelitian di 2 lokasi, yaitu Pelabuhan Elsai dan Pelabuhan Wuring, dan mendapatkan beberapa spesies tikus, diantaranya ada Ratus norvegicus, ada Ratus tanazumi. Nah, dari tikus yang mereka tangkap itu kebanyakan memang berjenis kelamin betina. Untuk metode penangkapan ini akan kita bahas pada sharing session leptospira sesi 2, karena sangat banyak ya metodenya untuk menangkap itu, dan keberhasilannya itu memang bermacam-macam. Angka keberhasilannya bervariasi. Dari penelitian dari tikus yang tertangkap tadi dilakukan pemeriksaan uji PCR dan prevalensi yang positif. Jadi angka prevalensi ini didapatkan dari jumlah tikus yang positif dibagi jumlah tikus yang diperiksa dikalikan 100%, sehingga didapatkan angka prevalensi totalnya pada penelitian ini adalah 4%. Nah, bagaimana sih transmisi dari leptospirosis ini? Manusia itu terinfeksi tadi ya, terutama melalui kontak dengan urin atau cairan tubuh lainnya, kecuali air liur dari hewan yang terinfeksi. Kontak dengan air, tanah, atau makanan yang terkontaminasi air seni hewan yang terinfeksi. Nah, bakterinya itu rentan masuk apabila ada kulit yang pecah akibat luka atau goresan. Lalu apabila tangan kita yang belum steril menyentuh mata, hidung, maupun mulut. Meminum air yang terkontaminasi, terutama pada saat setelah banjir ya, karena saat maupun setelah banjir. Biasanya saat banjir itu kan anak-anak maupun orang dewasa itu banyak yang berenang, dan itu belum bisa kita pastikan apakah air banjir tersebut itu bebas dari bakteri leptospira. Itu yang menjadi tantangan di Indonesia sebagai negara yang sangat sering terdapat bencana banjir. Nah, pencegahan leptospirosis ini tuh sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri, yaitu mencegah diri kita dan keluarga kita, mencegah anggota keluarga kita supaya tidak berenang pada air yang tercemar oleh air seni binatang. Jadi sebisa mungkin kalau memang ingin berenang itu pastikan bahwa tempat berenang itu memang steril. Jadi kalau berenang di sungai dan pada saat banjir itu memang resikonya sangat tinggi, karena di sana tidak ada klorin yang memang berfungsi sebagai desinfektan dari bakteri ini. Yang kedua, menggunakan pelindung atau alas kaki ketika menuju daerah yang tercemar, seperti ketika melakukan rekreasi. Nah, ini memang tidak jauh dari alat perlindungan diri ya, baik pada saat kita bekerja maupun pada saat di rumah. Kalau yang ini adalah manajemennya itu saat berada di rumah, itu kita harus memastikan bahwa makanan dan minuman yang kita konsumsi itu tidak berada di lingkungan yang
tercemar oleh bakteri Leptospira ini. Kemudian adabnya saat sebelum makan kita harus mencuci tangan kita dengan sabun, cuci tangan selama 20 detik, baru boleh makan ataupun menyentuh muka kita. Nah, ini adalah poster dari Kementerian Kesehatan. Jadi memang leptospirosis ini penyakit yang harus kita waspadai karena case fatality rate-nya ya lumayan tinggi, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa penyakit ini memang masih bisa disembuhkan asal dengan diagnosis dan terapi yang tepat. Nah, gejalanya kalau memang ada anggota keluarga kita yang menunjukkan gejala seperti pada poster ini, demam, lemah, lesu, kekuningan pada kulit maupun matanya, terus nyeri kepala, nyeri otot betis, atau juga beberapa ada yang matanya itu menunjukkan kemerahan, maka sebisa mungkin kita harus membawa mereka secepatnya ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi diagnosis dan terapi yang secepat mungkin dapat menghindarkan kematian pada penderita leptospirosis. Nah, ini adalah tempat-tempat yang memang beresiko tinggi. Jadi kalau ke area ini dipastikan kita menggunakan alat pelindung diri yang adekuat atau cukup. Di antaranya pada area yang banjir, genangan air sungai, danau, selokan, saluran air, sawah, dan area yang berlumpur. Sehingga memang cara pencegahan yang paling utama adalah perilaku hidup bersih dan sehat, meliputi cuci tangan dengan sabun setelah beraktivitas, menggunakan sarung tangan dan sepatu boot ya, saat melakukan bersih-bersih. Ini adalah rangkuman dari pertanyaan dari anggota kawan biologi. Ada yang bertanya, berapa lama penderita akan menunjukkan gejala sakit setelah mereka kontak dengan air atau tanah yang tercemari dengan virus leptospirosis? Lalu apakah bisa disembuhkan? Yang pertama yang saya tekankan adalah penyakit ini bukan disebabkan oleh virus tapi bakteri ya. Jadi bakteri dan virus itu merupakan dua mikroorganisme yang berbeda. Untuk masa inkubasi itu bervariasi mulai dari 1 minggu hingga 2 minggu. Dengan terapi yang tepat, penyakit ini masih bisa disembuhkan. Untuk pasien dewasa yang berusia lebih dari sama dengan 18 tahun itu merupakan ranah dokter spesialis penyakit dalam. Sedangkan untuk pasien anak oleh dokter spesialis anak. Nah, apabila terjadi pada hewan ternak itu dapat disembuhkan oleh dokter hewan. Nah, ini terkait pertanyaan hewan liar, belum ada penelitian terkait kadal apakah mereka dapat menularkan leptospirosis karena yang sering dibahas ini adalah hewan mamalia. Dan hewan mamalia tersebut asimptomatis ya, mayoritas tidak menunjukkan gejala namun dapat menularkan ke manusia. Ada yang meminta disertakan foto bakterinya, jadi foto bakterinya seperti yang tertera di bawah ya. Jadi bakterinya itu bentuknya spiral dan ukurannya kecil. Terus yang kedua, apakah saat tikus sudah banyak tertangkap bisa bebas dari bahaya? Belum bisa dipastikan, belum menjamin dapat terbebas sepenuhnya karena tidak hanya tikus yang menularkan, jadi ada hewan lain. Cuma memang penangkapan seperti ini dapat menurunkan laju infeksi atau minimum infection rate. Jadi setiap penyakit infeksi itu bisa dihitung infection rate-nya. Dan infection rate-nya ini pasti tergantung pada vektornya. Semakin banyak vektor yang ditangkap, maka infection rate-nya akan menurun di masyarakat. Ada yang menanyakan gejala pada hewan ternak?
beberapa laporan itu memang banyak yang asimptomatis, namun ada juga sapi yang terganggu kelenjar mamainya dalam produksi susu. Dan juga ada beberapa sapi yang mengalami inflamasi pada bagian tersebut. Masa inkubasi tadi sudah kita bahas, yaitu 1 minggu hingga 2 minggu setelah orang itu terpapar oleh bakteri ini. Penggunaan kolam renang itu, kalau kita ketahui kan kolam renang itu ada klorinnya. Nah, rentang klorin yang dapat membunuh mikroba itu minimal 0,05 ppm. Kalau di kolam renang pada umumnya, saya rasa pasti lebih tinggi ya. Apakah pemakaian hand sanitizer dapat mematikan bakteri penyebab leptospirosis? Untuk mematikan bakteri ini yang paling efektif sampai saat ini tuh cuci tangan 20 detik dengan sabun ya, bukan dengan hand sanitizer. Karena hand sanitizer ini berdasarkan hasil penelitian belum bisa membunuh mikroba di tangan kita tuh 100%. Jadi cuci tangan 20 detik 9 langkah itu. Apakah mandi dengan air yang tercemar itu dapat menyebabkan leptospirosis? Jawabannya iya, karena mandi ini beresiko tinggi karena air yang kita pakai itu kadang tidak sengaja juga kita telan atau tidak sengaja terminum, kemudian dapat mengenai juga bagian mata, hidung maupun mulut. Untuk kemaluan pada wanita jika dipakai cebok itu juga bisa, karena selaput pada bagian kemaluan ini tergolong tipis. Terima kasih atas antusiasmenya pada sharing session kawan biologi ini. Sampai jumpa di sharing session selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.